Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 496 Nirvana, Transformasi. Panah Thunder God hitam itu seperti dewa, dan sangat menyilaukan. Di sini, pria berjubah hitam telah mengangkat telapak tangannya lagi dengan keras, karena Ye Chen tidak dibatasi oleh tekanan, tetapi dia masih ditekan oleh gravitasi, kecepatannya sangat lambat, dan dia tidak bisa menghentikan panah Ye Chen sama sekali. Di tempat itu, lelaki berjubah hitam itu ditusuk dengan panah. Ketika tubuhnya ditusuk, lelaki berjubah hitam itu menyemprotkan darah, bahkan darah itu tertekan oleh gravitasi, dan ia dihancurkan menjadi abu terbang di tempat itu. Mopan, dan ada. Ye Chen telah membungkuk panahnya lagi. Pria berjubah hitam meraung di langit, Chen Zan, kau begitu menggertakku. Ye Chen Ke, terlepas dari deru Hei Paoren, menembakkan panah ke puncak dan menembak jatuh lagi. Tapi kali ini, petir berhenti untuk 1 inci dari tubuh jubah hitam. Dengan raungan mengejutkan lain dari orang-orang Hei Pao, momentum yang mengejutkan meledak, dan kekuatan keluhan bergulir melonjak, membentuk lautan yang berpusat padanya, dan ada kengerian yang menyedihkan di lautan, yang mengerikan. Di tempat, Ye Chen jatuh, meludahkan darah, dan seluruh tubuh hampir meledak. Dia mencabut larangan perbaikan. Ye Chen menatap Hei Paoren dengan ekspresi terkejut. Kultivasi jelas di alam langit kuasi, tetapi mengapa begitu kuat? Ye Chen mengepalkan giginya dan bersikeras, apakah mungkin untuk sekuat dia, itu juga ditekan oleh Great Chu Heaven and Earth? Ditekan ke surga semu. Aku mengerti siapa yang bisa menghentikanku. Pria berjubah hitam itu berteriak seperti guntur, dan bukannya membunuh Ye Chen, dia mengambil kolam peri emas dengan 1 tangan. Namun, tepat ketika telapak tangannya hendak menyentuh danau peri, sesosok emas berubah menjadi danau peri emas, dan seluruh tubuh emas bersinar seperti emas yang menuang tubuhnya, melihat penampilannya, tetapi sangat kuat untuk membuat dunia gemetar. Chen Zan. Melihat sosok emas itu, orang-orang Hei Pao tiba-tiba mundur. Aku bukan pertarungan lama di masa lalu, kau juga bukan langit lama. Sosok emas itu dengan samar membuka mulutnya dan perlahan-lahan berjalan keluar dari kolam peri emas. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilannya, dia bisa melihat pasangan itu sedalam bintang-bintang. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Kamu dan para pendahuluku bertarung bersama dan memberiku asalmu. Aku akan melanjutkan keinginanmu yang sudah lama dihargai. Wajah jubah hitam itu sedikit terdistorsi, dan senyumnya serakah. Tubuh suci kuno jauh dikalahkan, apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Sosok emas itu perlahan berhenti dan menatap Hei Paoren dalam diam. Apakah kamu berani membenci saya? Pria berjubah hitam itu marah dan langsung menembak. Meskipun telapak tangannya kecil, dia sepertinya memegangi bintang Haoyu dan menekankan telapak tangannya pada sosok emas. Di masa lalu, langit, dunia, kamu hanya roh jahat. Sosok emas terdengar keras, dan langsung menembak. Tinju emas sepertinya biasa, tetapi berisi cara yang tak ada habisnya. Yang terpenting adalah dia. Momentum adalah kehendak perang yang tak terkalahkan. Boom! Pertarungan 1 lawan 1 meledak menjadi raungan. Dunia di sisi itu menyilaukan dan tidak bisa lagi dilihat dengan mata. Ye Chen hanya bisa melihat awan emas dan kabut dan 2 sosok kabur di pertunjukan sulap emas. Oke, bagus. Ye Chen tampak kaget. Meskipun mereka bukan pembangkit tenaga listrik kelas dunia di masa lalu, Ye Chen hanya bisa melihat kekuatannya saat ini. Di depan mereka, dia seperti semut kriket. Boom! Bang! Saya tidak tahu kapan auman ini akan hilang. Aku tidak mau. Dengan suara gemuruh menyebar di sini, sesosok darah berdarah menjadi kabut darah di kekosongan. Lihatlah lebih dekat, tapi lelaki berjubah hitam yang kuat itu. Awan emas menghilang, dan kemudian sosok emas itu muncul. Tubuhnya sudah sangat transparan. Sepertinya konfrontasi singkat sebelumnya juga telah menghabiskan energi terakhirnya. Namun, rao begitu, sosoknya masih tinggi dan agung, sekuat gunung. Dengan membelakangi Ye Chen, dia tidak pernah berbicara. Di sini, Ye Chen sudah merangkak, memberi hormat sosok emas dengan hormat dan hormat,
Ye Chen, yang lebih muda, telah bertemu dengan para senior. Sebab dan akibatnya bebas, dan aku tidak perlu mengubah hidupku lagi. Sosok emas masih membelakangi Ye Chen, dan kata-katanya agak tidak bisa dijelaskan, tetapi nadanya serak dengan bertahun-tahun perubahan. Sebab dan akibatnya gratis, tidakkah kamu ingin mengubah hidupmu lagi? Ye Chen mendengarnya. Di sini, sosok emas telah melangkah maju. Dengan setiap langkah, tubuh akan menghilang satu titik. Ketika dia berjalan ke kolam peri emas, tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi awan asap. Ye Chen melangkah maju, tetapi hanya menangkap awan asap. Untuk beberapa alasan, Ye Chen memiliki kesedihan yang samar. Tubuh kuno yang sunyi di dunia begitu acuh sehingga dia berjalan pergi. Hilangnya dia seperti Jiang Taixu dan Zhong Yan pada hari itu, dan orang-orang tidak bisa menahan nafas. Terima kasih atas hadiahmu. Bagaimanapun, Ye Chen memberi hormat tempat di mana sosok emas menghilang. Ketika dia bangun, Ye Chen menatap tajam ke kolam peri emas di depan matanya. Putong. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen melompat ke kolam peri emas di tempat. Tiba-tiba, sianci emas yang tenang membuat gelombang, berpusat padanya, membentuk pusaran, sumber ekaristi yang agung, dan meresap liar dari pori-pori besar tubuh Ye Chen. Segera, luka di tubuh Ye Chen dengan cepat pulih pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Klik itu. Klik itu. Kemudian, suara tabrakan kerangka keluar dari tubuh Ye Chen. Asal-usul ekaristi tampaknya panas dan sombong, dan itu kuat mencuci meridian Ye Chen dan menempa otot-ototnya. Ah! Su sangat sakit, jadi Ye Chen tidak bisa menahan berteriak. Klik, klik. Segera, kulit Ye Chen pecah, dan kemudian dia jatuh sepotong demi sepotong, dan kulit baru itu muncul, cerah dan berkilau. Bukan hanya kulit. Seluruh tubuhnya telah direhabilitasi di bawah sumber ekaristi kuno yang sunyi. Pada saat ini, apakah Danhai, 5 organ internal, ekstremitas, vena, atau daging dan tulang telah menjadi emas, bahkan mengalir. Darah juga memudar dari warna aslinya dan berubah menjadi emas. Boom! Ketika Dewa Emas pergi langsung dari penutup Ye Chen Tianling ke perjamuan, ia bercahaya dengan cahaya keemasan, menyilaukan, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan awan emas, bahkan rambutnya diwarnai dengan cahaya keemasan. Seluruh tubuh dilemparkan seperti emas. Rata-rata. Ho. Saya tidak tahu kapan Ye Chen menunjukkan dunia yang bersinar keemasan di sisinya, di mana naga yang sebenarnya berputar-putar, burung hantu mendesis, harimau putih meraung, dan Tuolu Xuanwu. Ada 9 hari galaksi jatuh, raksasa agung Yue berdiri, rotasi matahari dan bulan, rotasi galaksi menyilaukan. Hah. Suara seperti itu terdengar satu demi satu, Ye Chen meludahkan energinya di setiap pori. Kultivasinya naik sepanjang jalan, dari tingkat ke-5 kekosongan spiritual ke tingkat ke-6 kekosongan spiritual. Puncak surga ke-9. Pada titik ini, ia hanya selangkah di belakang, seorang beku di alam kosong. Saya tidak tahu kapan banyak penglihatan di belakang Ye Chen perlahan menghilang, cahaya keemasan terkondensasi ke dalam tubuh, dan sutra emas dituangkan ke dalam tubuh melalui pori-pori. Hah! Dengan napas emas berawan Ye Chen dimuntahkan untuk waktu yang lama, dia membuka matanya. Pada saat ini, matanya menjadi lebih dan lebih luar biasa, seperti langit berbintang Haoyu, dan bahkan mata yang berkedip seperti bintang emas. Membuka matanya, Ye Chen buru-buru melihat ke dalam pada tubuhnya, dan melihat cahaya keemasan, pembuluh darah, daging, organ internal, ekstremitas, darah, semua berubah menjadi warna emas, batang baja asli. Selain itu, Danhai telah berubah paling banyak hingga 10 kali lipat. Melihat lebih dekat, lautan spiritual emas memiliki bentuk 4 dewa dan binatang buas, lautan spiritual di bawah ini bergolak, dan ada langit berbintang di atasnya, dengan bulan berawan dan matahari yang cerah, seperti dunia. Asal-usul ekaristi kuno yang sunyi benar-benar sombong. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengangkat langit dan berteriak, dan suaranya sangat kuat, seperti Lei Zhen. Chapter 497 Tangan Emas. Baiklah. Ketika Ye Chen berteriak lagi, dia berbalik dan melompat. Darah agung dan Yuan nyata bergulir memberinya kepercayaan besar dan memberinya dorongan untuk menemukan ranah surga. Hah! Baru saja berdiri, Ye Chen menyadari bahwa rambut putihnya berubah menjadi rambut hitam, gelap dan padat, seperti air terjun yang mengalir, menonton dengan hati-hati, dan masih diwarnai dengan Jin Hui.
Ya, jika kamu menelan sumber ekaristi dan naik ke puncak kekosongan spiritual, Zhou Yuan harus meningkat banyak. Ye Chen tersenyum, memutar lehernya dengan nyaman, tulang bertabrakan, dan kilat menyambar. Ini adalah halilintar dan kilat yang tubuh fisik harus memiliki tingkat tertentu. Ya, saat Ye Chen meregangkan tubuhnya dengan nyaman, kutukan keras terdengar, dan pria kecil itu bergegas tidak jauh dari sana. Karena Ye Chen menelan sumber ekaristi, pemenjaraannya dilepaskan, dan dia bergegas. Melihat bahwa Ye Chen menelan sumber ekaristi kuno yang sunyi, wajah kecil itu berubah hitam. Nima, aku telah menelan semuanya, dan kamu tidak meninggalkan Lao Su sama sekali. Pria kecil itu bergegas ke Ye Chen, melompat-lompat. Lao Su telah melakukan banyak kerja keras, dan pada akhirnya semuanya murah untukmu. Tubuh benda kecil ini hanya seukuran kepalan tangan. Mata Ye Chen redup. Setelah itu, Ye Chen mengulurkan tangannya dan meraihnya. Kamu harus berterima kasih padaku, aku menyelamatkanmu. Ye Chen tersenyum dan memandangi hal kecil ini, dan berkata dia tidak lupa mengacungkan dua jari, selamatkan kamu 2 kali. Sial, aku ingin kamu menyelamatkan. Kalau begitu, katamu, aku pikir aku harus mengalahkanmu. Ye Chen segera menyingsingkan lengan bajunya. Ah! Segera, jeritan hantu meraung. Ketika panggilan itu dipadamkan, Ye Chen melihat pria kecil itu dengan hidung bengkak dan kaki bengkak berayun di depan matanya. Seluruh pria kecil itu memandangnya, dan itu tampak seperti katak dengan beberapa gesper. Apakah kamu yakin? Ye Chen menatap pria kecil itu sambil tersenyum. Dilayani. Pria kecil itu memberi nasihat kali ini, dengan penuh nasihat, matanya menangis. Karena kamu telah melayani, sekarang kamu selalu bisa memberitahuku, apa-apaan kamu. Kenapa kamu begitu kecil? Ye Chen melepaskan penjahat dan menatapnya dengan penuh minat. Namaku Xiao Linghua. Pria kecil itu mengusap mimisan dan duduk di bahu Ye Chen, lalu dia masih membekukan rambutnya secara narsis, hanya tergores, dan tidak memiliki wajah atau kulit. Linghua kecil. Ye Chen menyentuh dagunya. Nama ini berarti, orang-orang dari kelompok etnis Ling tumbuh perlahan. Pria kecil itu berkata, masih melengkung di bahu dan melengkung Ye Chen, dan akhirnya menemukan tempat. Erhu tidak mengatakan mulut dan hanya menggigit. Ambil sepotong daging. Apakah kamu suku spiritual? Ye Chen terlihat terkejut, tetapi tidak repot-repot memahami bahwa Xiao Linghua menyengat dirinya sendiri. Wow, benar saja, Xiao Linghua menyeringai sebentar, alih-alih memegang daging Ye Chen, dia kehilangan 2 giginya. Menyalahkan Ye Chen setelah nirvana. Dagingnya terlalu kuat. Setelah rasa sakit, makhluk kecil ini seperti tidak ada apa-apanya, dan dia memegang mulutnya dan berkata, aku tidak tahu mengapa itu ada di Dacu. Aku tidak dapat menemukan orang dari keluarga yang sama di sini, hanya banyak kenangan. Hah? Di sini, Ye Chen membeku, 9 orang kuno di zaman kuno, hari ini aku benar-benar melihat garis keturunan darah murni memantul. Aku akan bergaul denganmu nanti. Xiao Linghua melompat langsung dari bahu Ye Chen ke bagian atas kepala Ye Chen. Dia menepuknya dengan tangan kecil terlebih dahulu, dan itu cukup solid, jadi dia duduk di sana seperti seorang biarawan. Itu benar. Bercampurlah denganku, kamu benar, ayo pergi, aku akan membawamu ke sana. Berbicara, Ye Chen keluar. Yah, bisakah kita membahas sesuatu? Katakan, boleh aku memberimu darah, atau kakek mengirimmu ke surga untuk bersenang-senang. Begitu dia keluar, Ye Chen melihat 3 sosok yang dikenalnya di matanya. Melihat dari dekat, Ling Hao, Ziyan dan King Yun. Wajah ketiganya jelek, dan bentuk mereka sangat memalukan, terutama Ling Hao. Dari belakang ke dada, keseluruhannya adalah lubang darah penuh dengan pedang, dan ada tanda pedang di sekujur tubuhnya. Esensi dalam tubuh. Dikejar. Ye Chen mengangkat alis dan melihat ke belakang Ling Hao. Ada darah yang kacau di sana, tampaknya membawa roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan suara ratapan tidak ada habisnya. Ketika dia dekat, Ye Chen bisa melihat dengan jelas seperti apa pria itu. Dia adalah seorang pria muda dengan jubah darah. Rambutnya setengah hitam dan setengah putih, wajahnya menakutkan, pupil matanya yang berwarna darah menyala dengan kesuraman berdarah, masih memegang rantai besi yang tertutup rune. Feng Yun Liu, Luo Cha. Ye Chen menyentuh dagunya. Menurut legenda, keluarganya adalah keluarga tersembunyi yang kuat dan kuno, dan metode kultivasi rahasia yang diturunkan dari zaman bahkan lebih unik. Kalian, bisakah kamu melarikan diri?
Ye Chen berpikir sejenak, bahwa raksasa telah datang di lautan darah, memandang bagian depan dengan penuh minat, mata berdarah, dan akhirnya jatuh pada asap ungu dan King Yun, di mata ada juga keserakahan. Saudara Ling, pergi dengan cepat, tujuannya adalah kita. Ziyan dan King Yun memblokir Ling Hao. Jangan bodoh. Ling Hao menyembunyikan masing-masing dari mereka di ruang kosong, lalu memegang pedang pembunuh yang ternoda darah, dan menatap raksasa yang bergerak lambat, dengan pandangan tertentu di matanya. Itu benar, Ling Hao berada di peringkat No. 51, dan Luo Sha adalah No. 6. Kesenjangan kekuatan ini sama sekali bukan level. Hentikan aku, kau pantas mendapatkannya. Luo Sha mencibir, mundur, sosoknya seperti hantu, dan rantai besi di tangannya berderak, seolah-olah untuk mengunci Ling Hao, dan kemudian diseret ke neraka. Memang, tujuan Luo Sha adalah Ziyan dan King Yun. Latihan rahasianya membutuhkan darah keperawanan, dan darah Ziyan dan King Yun membuatnya merasa bahagia, dan itulah sebabnya ia mengejar mereka sampai sejauh itu. Tentu saja, ketika Luo Sha hendak mengorbankan kekuatan sihir yang kuat, tangan emas di ruang kosong tiba-tiba menembaknya. Apa itu? Tangan emas besar itu tidak menunjukkan tanda-tanda, dan dia tidak bisa bereaksi dengan cukup cepat. Bang! Di tempat itu, Luo Sha tersingkir dan jatuh beberapa kali di udara sebelum jatuh. Siapa itu? Luo Sha meraung begitu dia bangun. Namun, sebelum dia menstabilkan sosoknya, tangan besar itu muncul lagi. Foto itu diambil dari belakangnya. Ketika dia berbalik dan kebetulan mengenai dia, seluruh orang itu terbalik, dan darah disemprotkan setinggi 3 kaki. Itu Ling Hao, yang tidak jauh, tertegun. Itu raksa, daftar peringkat ketiga. Bagaimana dia dipukuli seperti sebuah sandiwara, dan hal yang paling menakutkan adalah dia hanya melihat tangan yang besar, bahkan tangan siapa yang tidak terlihat. Kekuatan semacam ini hampir bisa melampaui Huo Zun dan Jining Suang. Ling Hao menatapnya, wajahnya berubah menjadi shock. Ah! Ketika Ling Hao terkejut, raungan datang dari Luo Sha, dan dia diserahkan oleh tangan emas, dan seluruh orang menjadi berdarah. Dia yang paling menyedihkan, dia difoto terbang liar, tetapi dia tidak pernah melihat ada yang ditembak. Seteleman besar. Di ruang kosong, Ye Chen menampilkan kekuatannya yang besar lagi, dan menamparkan dengan tamparan. Melihat raksasa di luar, dia hanya berdiri kokoh dan terlempar keluar lagi. Hanya saja kali ini, Ye Chen hanya menembak dan menyeretnya ke dalam kekosongan. Chapter 498 Gunakan wajah Anda untuk mengangkat. Paung! Bang! Kuang sial! Setelah itu, Ling Hao hanya mendengar suara berdebar di kekosongan. Ketika Luo Sha diusir, seluruh lelaki pingsan, wajahnya masih tertekan, dan ketika dia tiba, dia masih tidak tahu siapa tembakan itu. Siapa ini? Ling Hao Jiu melangkah maju dan menatap Luo Sha, yang terpana menjadi tidak dewasa. Yang terpenting adalah ketika melihat semua harta karun Luo Sha sedang digeledah, Rao adalah kekuatannya yang konstan, dan sudut mulutnya tidak dapat membantu berkedut. Dia diam-diam menembak pria itu, dan cara penjarahan tidak biasa. Saudaraku, Ziyan dan King Yun keluar, dan mereka terkejut. Siapa yang membantu kami? Bahkan raksasa tidak memiliki ruang untuk melawan. Ling Hao terdiam, matanya penuh cahaya yang tidak menentu. Apakah itu Huo Zun dan Jining Suang? Di gua, hanya mereka yang bisa mengalahkan raksasa. Huo Zun dan Jining Suang tidak buruk jika kita tidak membunuh kita. Bagaimana mereka bisa membantu kita? Ling Hao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan mengerang. Terlebih lagi, aku tidak merasakan napas mereka, dan bahkan mereka pasti tidak akan mudah mengalahkan raksasa, saya tidak pernah melihat siapa yang melakukannya. Di gua, masih ada orang-orang yang sangat kuat, Ziyan dan King Yun terkejut. Sementara mereka bertiga berbicara, seseorang lewat. Ketika mereka melihat raksasa yang pingsan, mereka terkejut. Ketika mereka melihat luka Ling Hao, mereka terkejut lagi, dan segera mereka memikirkan kemungkinan. Berita ini sangat mengejutkan. Orang-orang itu berbalik dan berlari, semua berlari dengan canggung ketika mereka berlari. Ini mengerikan. Ini mengerikan. Feng Yun No. 6 raksasa dikalahkan oleh Feng Yun 51 Ling Hao. Di sini, mulut Ling Hao dengan keras menarik selusin bola balik. Anda ibu mertua rumor tanpa bertanya dengan jelas, Lao Su peringkat 51, mampu raksa peringkat ke-6. Namun, orang lain tidak berpikir begitu, karena serigala itu, seluruh gua meledak. Ling Hao bisa mengalahkan Luo Sha, tarik itu.
Aku akan menunggu untuk melihatnya dengan mataku sendiri. Ini agak sulit dipercaya. Tapi bagaimana dengan puluhan posisi sebelum dan sesudah? Dalam diskusi, Ling Hao membawa asap ungu dan King Yun ke pintu keluar gua dengan cepat. Ini adalah bantuan mulia untuk membawa kemuliaan. Untuk waktu yang lama, dia selalu ingin menyebut dirinya dalam daftar Feng Yun, dan sekarang memang seperti yang diharapkan. Peringkatan telah dinaikkan dari 51 menjadi ke-6, tetapi rentang ini membuatnya benar-benar berani tidak menerima. Saya tidak tahu apakah dia akan menyelamatkan mereka ketika Ye Chen adalah orang yang akan menyelamatkan mereka. Meskipun mereka pergi, rumor terus berlanjut. Ling Hao dapat mengalahkan Luo Cha. Benar-benar lelucon. Huo Zun tersenyum dengan jijik, dan ada kilatan cahaya yang tajam di matanya. Orang yang menembak pasti orang lain, dan mungkin lebih dari satu. Di sisi lain, di sisi Jining Xuang, Hua Yun dan yang lainnya memandang Jining Xuang dengan ekspresi bingung. Saudari, dapatkah ada orang lain di gua di samping Huo Zun? Siapa yang bisa menyaingi kamu? Jining Xuang terdiam, tapi ada cahaya tersembunyi yang bersinar di matanya yang indah. Wow, haha. Pada saat ini, Ye Chen, yang mendengkur Luo Cha, berbagi kepala dengan Xiao Linghua dalam kekosongan. Saya harus mengatakan bahwa raksa ketiga, barang-barang di tas penyimpanan, benar-benar tidak kaya secara umum. Yang paling penting adalah bahwa ada lebih dari selusin karakter emas di tas penyimpanan yang sangat diinginkan Ye Chen. Setelah menerima tas penyimpanan Luo Cha, Ye Chen keluar dari kehampaan. Setelah itu, satu tangan ini memanipulasi sidik jari, segumpal asap hijau terbang keluar, mengubah rupa tubuh Tao. Ubah. Ye Chen dan tubuh Tao-nya berbisik ringan, dan melakukan transformasi. Mari kita lihat bagaimana kelihatannya. Sayangnya, saya tidak tahu apakah Huo Zun dan Jining Xuang akan berada di sini untuk membunuh Ye Chen di tempat. Itu benar, Ye Chen berubah menjadi penampilan Huo Zun, dan tubuh Tao-nya berubah menjadi penampilan Jining Xuang. Untuk bertanya mengapa Ye Chen melakukan ini, tentu saja dengan tujuan menyamar sebagai Huo Zun dan Jining Xuang untuk dirampok. Ye Chen tidak cukup bodoh untuk menggunakan identitas Qin Yu untuk perampokan, karena identitas Qin Yu harus ditusuk cepat atau lambat. Jika musuh-musuh itu tahu bahwa Ye Chen adalah Qin Yu, maka itu bukan masalah bagi Heng Yuezong. Hal yang baik. Huo Zun, Jining Xuang, ayolah. Tuan kecilku akan menemukan sesuatu untuk kamu lakukan. Ye Chen berubah sangat realistis, dan kebanyakan orang tidak mengenalinya. Apakah begitu tak tahu malu melakukan ini? Selain itu, ekspresi Xiao Linghua bermakna, dan dia menyentuh dagunya. Ini wajah, ini berguna. Ye Chen segera melambaikan tangannya. Tiba-tiba, dia memiliki dua jalur terpisah dengan Dao Shenbing. Segera, jeritan berdering, dan seorang pria yang rajin mencari bayi diserahkan oleh Ye Chen. Kamu, Huo Zun. Pria itu jatuh ke tanah, wajahnya ketakutan, wajahnya tiba-tiba pucat. Jujur, aku hanya ingin bayi, kamu melukai hidupmu. Ye Chen mengerang dengan senyum dan secara sadar meraih tas penyimpanan orang itu. Setelah menerima tas penyimpanan, Ye Chen Wan melirik ke dalam dan tidak menemukan kata-kata emas, kemudian dia melemparkannya ke Xiao Linghua, yang merupakan saudara laki-laki tertua, setidaknya harus memberi adik laki-laki itu hal yang baik. Pergi. Setelah menyelesaikan suaranya, Ye Chen berjalan lagi di kehampaan. Segera, ada teriakan lain. Seseorang yang baru saja menemukan bayi tersingkir oleh tubuh Ye Chen di tempat. Kamu, Jining Xuang. Pria ini sama takutnya dengan sebelumnya, dan pucat. Ye Chen berkata tanpa sepatah kata pun, melambaikan tangan dan mengambil tas penyimpanan pria itu, berbalik dan menghilang. Namun, untuk kekecewaan Ye Chen, dia masih belum menemukan emasnya. Selanjutnya, Ye Chen dan tubuh Tao-nya memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu, keluarga budidaya dunia tersembunyi yang mengerikan itu, karena ketika ia membayar untuk emas, orang-orang itu sama sekali tidak peduli. Benar saja, setelah meniduri seseorang yang tidak lemah, Ye Chen menemukan dua kata emas yang diinginkannya. Itu masih bisa diandalkan. Ye Chen membalikkan tangannya dan mengumpulkan kata-kata emas, dan semua harta lainnya diberikan kepada Xiao Linghua. Hei, ini bagus. Xiao Linghua sangat senang karena dia tidak memiliki wajah atau kulit, memegang setumpuk tas penyimpanan. Aku hanya akan mengatakannya. Bercampurlah denganku, tentu saja. Aku masih ingin mengeluarkan darah untukmu. Xiao Linghua menatap Ye Chen sambil menatapnya.
Apakah kamu sakit, dan kamu suka berdarah Laosu? Kamu tidak mengerti. Xiao Linghua melompat ke bahu Ye Chen dan terbatuk-batuk sebelum berkata, kamu tahu, ini tubuhmu, ada harta karun di sekujur tubuhmu, dalam darahmu apakah ada sumber benda suci kuno yang sepi, sebanding dengan eliksir? Ada lagi. Jelas, Ye Chen tidak mengharapkan ini. Itu perlu. Meskipun kamu bukan Ekaristi Arakan yang lengkap sekarang, tetapi tidak ada jarak jauh dari Ekaristi Arakan yang utuh. Jika ditempatkan di surga dan dunia, berapa banyak orang menurutmu? Bagaimana perasaan saya bahwa nilai saya telah meningkat ribuan kali sekaligus? Ye Chen menyeringai, mengangkat tangan dan memukuli seseorang, lalu menariknya ke dalam kekosongan. Hei, itu semua hidup. Akan lebih bagus jika itu adalah sumber dari Ekaristi kuno. Linghua kecil menghela nafas dan mengangkat tangannya ke atas dan ke bawah untuk menemukan bayi di tubuh Ye Chen. Tidak apa-apa, kakak melindungimu, dan aku akan mengeluarkan darahmu saat kau kembali. Ye Chen menepuk kepala kecil benda kecil itu. Ini bagus, hehehehe. Chapter 499 Kamu Chen Fawei. Selanjutnya, Ye Chen dan Tao-nya tidak bisa menahan diri. Pada awalnya, mereka merampok dengan sengaja. Kemudian, mereka hanya tanpa malu-malu. Ketika mereka melihat seseorang, mereka hanya mengambilnya. Setelah mereka mengambilnya, mereka pergi. Nama Zun dan Jining Suang, dia sangat tidak bermoral. Akibatnya, dunia kuil yang luas penuh dengan orang-orang yang telah dipukuli dengan memar dan wajah bengkak, dan tubuh mereka semua dirampok, bahkan menggantung ornamen. Huo Zun, aku tidak memiliki ketidakadilan denganmu, mengapa merampok kami? Aku tidak tahu kapan, dengan raungan amarah, terdengar melalui gua. Jining Suang, kami tidak memprovokasi kamu, mengapa merampok kami? Lalu, ada suara seperti itu. Hah. Ketika dia mendengar suara ini, Huo Zun, yang masih mencari harta karun, sangat marah, betapa pintar dia, bagaimana dia tidak bisa membayangkan bahwa seseorang telah menanamnya dan menjebaknya, dan seseorang telah meletakkan kotorannya di kepalanya. Ketika mendengar suara seperti itu, Jining Suang, yang masih membawa perburuan harta karun Huayun, juga sedikit cemberut. Itu terlalu menggertak, mengerikan orang karena kekuatannya mengerikan. Di mana-mana Anda bisa mendengar, ada kebencian dan omelan, yang benar-benar menggerutu, satu demi satu. Siapa itu? Keluarlah. Huo Zun marah karena tidak ada desas-desus yang ditemukan. Terlebih lagi, ketika dia mendengar kekerasan sepanjang jalan, dia tidak bisa lagi menekan kemarahan di dalam hatinya dan melampiaskannya kepada orang lain, sehingga di sepanjang jalan, tidak ada sedikit orang yang dimusnahkan olehnya. Namun, di mata orang lain, dia marah, dan ingin membunuh mulutnya, bahkan lebih benar bahwa dia adalah pembunuhnya. Di sisi lain, Jining Suang, yang sedang mencari Ye Chen di Gua Manshen, tidak dapat menemukan Ye Chen. Tidak ada apa-apa tentang Jining Suang, tetapi Huayun dan mereka mendengar omelan dan tidak bisa membantu tetapi menembak semakin gelap. Pada saat ini, Ye Chen berjongkok di kekosongan, dan tertarik menonton semuanya. Untuk bergegas, aku merasa gua itu akan segera runtuh. Xiao Linghua menatap ke atas pada kehampaan. Apakah itu karena aku menelan sumber tubuh suci kuno? Itu adalah kekuatan pendorong utama di balik gua, sehingga waktu yang diperlukan untuk membuka gua akan sangat berkurang. Aku takut gua itu tidak akan ada lagi mulai hari ini. Sudah waktunya untuk bergegas. Ye Chen buru-buru. Kata-kata emas pada orang-orang itu harus dibawa kembali tanpa menarik, atau mereka akan keluar dari gua, di mana aku akan menemukan mereka. Jeritan berikutnya menjadi jauh lebih sering. Keduanya sangat cepat. Setiap kali mereka menjatuhkan satu, mereka langsung ke yang berikutnya, dan mereka hanya dapat memilih starter yang kuat, begitu banyak minyak dan air. Teruslah merapikan. Cukup bagi bayi itu, Ye Chen dan Xiao Linghua menabrak jalan lagi. Segera, satu demi satu teriakan menjerit lagi, dan semakin banyak orang tertidur di gua-gua. Daftar 10 teratas, kecuali Huo Zun, Jining Suang, dan Biyu, sebagian besar dirampok. Semakin banyak bersumpah, dan mereka yang dirampok tampak marah. Awalnya, ketika saya pergi ke gua, saya datang untuk mencari bayi itu untuk menemukan kesempatan. Sekarang lebih baik. Bayi itu tidak menemukannya, kesempatan itu tidak mengenai, dan dia dirampok dan disempurnakan. Karena kebingungan Ye Chen, Huo Zun dan Jining Suang terus membawa gangster untuknya. Yang paling membesarkan hati,
Huo Zun dan Jining Xuang bahkan tidak tahu siapa yang dijebak oleh mereka. Boom! Bang! Segera, gelombang perang melanda gua. Melihat kedua sisi perang, tidak perlu dikatakan bahwa Huo Zun dan Jining Xuang ada di pihak mereka. Huo Zun mengira Jining Xuang yang dijebak olehnya. Jining Xuang menduga bahwa Huo Zun memfitnahnya. Dengan cara ini, kedua belah pihak saling cemburu, dan mereka bertarung di atas api lebih dari sekali. Bang! Ye Chen sekali lagi mengetuk satu dengan cambuk. Segera, tas penyimpanan pria itu dibawa pergi dengan seluruh tubuhnya. Tetapi pada saat ini, batas waktu rahasia Yi Qi Sanxing telah tiba, dan dia telah kembali ke tubuh Ye Chen. Hampir. Ye Chen mengambil kata emas dari tas penyimpanan, lalu menatap langit di gua. Aku bisa merasakan bahwa gua akan runtuh dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Jangan ambil emasnya. Xiao Linghua mendorong tas penyimpanan ke selangkangannya dan memandang Ye Chen. Juga ambil wall-nya. Kecuali Huo Zun dan Jining Xuang, semua orang hampir merebutnya lagi. Saat berbicara, Ye Chen sudah mencapai gerbang gua, dan ingin keluar dalam satu langkah. Tentu saja, tepat ketika keduanya hendak pergi, ada suara gemuruh di dalam gua, dan sebuah gunung besar runtuh. Hah! Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang. Melihat dari dekat, Ye Chen melihat cahaya keemasan bersinar jauh di kedalaman, dan awan keemasan itu bergejolak. Yang terpenting, dia melihat kata-kata Jin Chan Chan terbang keluar, dan jumlahnya tidak sedikit. Begitu banyak. Mata Ye Chen menjadi cerah dan cerah di tempat, tetapi tidak ada tempat untuk pergi, dan dia membunuhnya di tempat. Bang! Bang! Di sana, gemuruh berlanjut, semua untuk merebut kata-kata emas itu. Namun, karakter emas menjadi satu bagian, dan berlari tidak secepat, bahkan Huo Zun dan Jining Xuang tidak menangkap setengah dari mereka. Kejar! Huo Zun adalah orang pertama yang mengejar ketinggalan. Kejar! Jining Xuang tidak lambat. Cepat, cepat! Di belakangnya, sekelompok besar orang datang, itu semua uang. Karakter emas yang tampaknya terhubung bersama tampaknya memiliki spiritualitas, seolah-olah mereka juga tahu bahwa gua itu akan runtuh, sehingga mereka terbang keluar dari gua. Dengan cara ini, Ye Chen terbang masuk dari gerbang gua, Huo Zun dan Jining Xuang mengejar, dan targetnya adalah semua keping emas. Hentikan untukku. Huo Zun mendengus, memegang tangannya di atas langit, memenjarakan kehampaan, memperbaiki semua karakter emas di udara, dan kemudian tiba-tiba meraihnya dengan tangan besar, untuk mendapatkan potongan karakter emas kembali ke lengan bajunya. Namun, bagaimana mungkin Jining Xuang memberinya kesempatan? Jari-jari Jiu Tian Xuanling seperti dewa, jari menembus kekosongan, dan datang langsung ke kepala Huo Zun. Ketika dia melihat ini, wajah Huo Zun tiba-tiba berubah, dan dia segera menutup tangannya, melangkah mundur, dan berseru, "Kamu berani menyerangku?" Langit dan bumi diketahui oleh mereka yang memiliki takdir. Jining Xuang tampak acuh tak acuh. "Kalau begitu aku akan menghancurkanmu dulu." Huo Zun Lengheng, menggenggam kekuatan Yin, berkumpul di telapak langit, Ling Tian menembak Jining Xuang. Ekspresi Jining Xuang juga langsung menjadi dingin, dan dia menabrak langit. Boom! Kedua telapak tangan bertabrakan dan runtuh secara berurutan. Sebuah lubang besar menyebar tanpa batas. Mereka yang menjadi lemah dihancurkan menjadi kabut darah di tempat. Bang! Boom! Di atas kekosongan, Huo Zun dan Jining Xuang bertempur lagi. Adegan yang luar biasa luas. Mereka yang panas tentang karakter emas tidak berani maju, karena takut bergegas ke depan, mereka akan bersama-sama dibombardir oleh Jining Xuang dan Huo Zun. Namun, mereka tidak berani berarti bahwa beberapa orang takut. Pada saat ini, Ye Chen sudah membunuh dan bersembunyi di kekosongan, pertama melirik Huo Zun dan Jining Xuang, dan kemudian dia memusatkan matanya pada karakter emas yang dipenjara dalam kekosongan. Setidaknya sebanyak 200. Ye Chen membuat perkiraan, dan hampir melihat ke dalam api. Cepat pergi, itu perlu. Segera, Ye Chen menjulurkan telapak tangannya, berubah menjadi tangan emas besar, menyapu kekosongan, dan menangkap hampir 200 karakter emas. Sialan. Seseorang bersumpah di bawah, "Siapa ini? Tunggu seperti ini. Aku berani mengambil barang-barangku dan menemukan kematian." Benar saja, seseorang menyambar kata-kata emas, sehingga Huo Zun tidak lagi berkelahi dengan Jining Xuang, dan sangat marah, dan kemudian menyapu langit, menghancurkan ruang. Di sisi ini, Jining Xuang juga memiliki semacam pemahaman diam-diam.
Dia tidak lagi terjerat dengan Huo Zun, dan tangan batu giok besar yang dicampur dengan metode rahasia juga ditembak oleh Ling Tian. Boom, boom. Keduanya menembak satu demi satu, dan ruang ribuan kaki hancur. Kalian hebat. Ye Chen dipaksa keluar. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berlari. Chapter 500, ambil 2. Mau pergi. Huo Zun geram, menginjak laut yang mendung, dan segera mengejarnya. Jining Xuang, yang tidak dalam urutan tertentu dengannya, juga cepat. Adapun orang-orang di belakang mereka, segerombolan lebah semua muncul di masa lalu, mereka ingin melihat siapa yang berani merampok bayi di bawah kelopak mata tubuh asli Taiyin dan tubuh misterius. Boom! Bergemuruh. Akibatnya, auman di gua terus bergetar lagi, mengguncang gua sedikit. Nima, Lao Su tidak menunjukkan kekuatannya, kamu memperlakukanku seperti kucing yang sakit. Bagaimanapun, Ye Chen di depannya meledak dan berhenti tiba-tiba. Di luar gua, mendengarkan gemuruh di gua, lelaki tua di langit tidak bisa menahan cemberut, dan saling memandang. Apakah ada gelombang sihir di dalam? Saat ini sudah dekat. Mengapa mereka tidak bisa keluar dan masih merampok bayinya? Baceng sudah di jalan. Semoga cucu bayiku, temukan bayi yang baik. Hah. Dalam debat tersebut, seorang tokoh terbang mundur dari gua. Melihat lebih dekat, adalah seorang murid dalam daftar, dan itu masih berada di 30 teratas. Melihat ini, sekelompok orang tua mencari sejenak. Hah. 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 Sebelum semua orang bisa bereaksi, suara darah muntah terdengar, dan suara serigala terbang turun dari gua, dan terlihat bahwa posturnya dipukul oleh seseorang. Bang! Boom! Selanjutnya, ada lebih banyak sosok serigala terbang terbalik, termasuk banyak murid teror. Siapa itu? Banyak orang tua marah, karena banyak dari orang yang dipukuli adalah murid keluarga mereka. Dalam kemarahan, hampir semua orang tua memandang kuil haus darah dan sekte Zhengyang, mereka bisa memiliki kekuatan seperti itu dan menyapu begitu banyak orang, yang bisa mereka pikirkan hanyalah Yin Huo asli dan tubuh misterius. Jining Xuang. Itu karena mereka tidak sebagus manusia. Pria yang haus darah itu tersenyum dengan jubah berdarah. Orang ini tiba kemudian, dan merasa bahwa boneka ini ternyata adalah surga semu, dan kekuatannya bukan kesombongan biasa, kalau tidak akan ada keberanian seperti itu di hadapan begitu banyak orang tua. Kekuatannya tidak baik, mereka tidak berguna. Zheng Yangzong, seorang lelaki tua berjubah hitam, juga sangat kuat. Dia memandang ke sekeliling cibiran dengan mencibir, dan sepertinya dia adalah orang kuat yang ngeri. Kamu. Melihat aula haus darah dan sekte Zhengyang begitu, orang-orang tua kuartet tampak dingin. Hah. Hah. Untuk ini, istana haus darah dan orang-orang kuat Zhengyang Zong mendengus. Bang! Tepat ketika atmosfer ditekan hingga ekstrim, bayangan indah dihantui oleh 3 dewa berwarna-warni yang mengalir mundur. Tubuh Xuan Ling. Semua orang terkejut ketika mereka melihatnya, dan wajah orang-orang Zhengyang tiba-tiba menjadi jelek, dan Jining Xuang dipukuli, yang berarti bahwa ia kalah dari badan nyata Taiyin Huo Zun. Apakah itu? Dibandingkan dengan sekte Zhengyang, tampilan istana haus darah tidak hidup, bahkan tubuh misterius telah dipukuli, apakah pemenang harus mengatakannya? Apakah ada orang lain selain Huo Zun, putra kuil haus darah? Jadi, Zun Er layak mendapat tempat nomor 1 dalam daftar. Orang tua berjubah darah di istana haus darah itu menyeringai janggutnya dan tersenyum. Tentu saja, begitu kata-katanya jatuh, seorang pria yang masih hidup di atas kekuatan hitam dan mendung juga terbang keluar. Tubuh asli Taiyin. Hanya adegan berisik, panci itu meledak lagi, dan kemudian, orang-orang dari kuil haus darah, wajah mereka tiba-tiba berubah. Ini, bagaimana situasinya? Tubuh asli Taiyin dan tubuh misterius. Keduanya dikalahkan. Siapa tembakan ini? Adegan itu penuh sesak dengan orang-orang, dan suara horor diskusi menjadi gelombang demi gelombang. Adegan hari ini luar biasa. Bang! Segera, raungan berdering, menghentikan pertengkaran semua orang. Mata semua orang berkumpul ke arah gerbang gua, dan mereka ingin melihat siapa yang keluar berikutnya. Bang! 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 Ada suara dentuman dari gua. Dengarkan baik-baik, suara berdebar adalah suara orang berjalan, sangat ritmis dan tenang. Dalam sorotan, Ye Chen melangkah perlahan, dengan tubuh yang tinggi dan tegak, seperti pengecoran emas, menyilaukan dengan cahaya keemasan, menyilaukan, dan bahkan rambut hitam lebat diwarnai dengan udara emas.
Langkahnya stabil, dan momentumnya sekuat dewa perang yang menaklukkan alam semesta, yang membuat orang tidak berani memandang lurus. Qin Yu. Melihat Ye Chen keluar, adegan tiba-tiba meledak. Bagaimana mungkin dia? Apakah dia memukul tubuh asli Tai Yin dan tubuh Xuan Ling? Bagaimana ini mungkin, bahkan jika dia menghancurkan Hou Tianxia, hanya ke-8 dalam situasi ini. Dia dapat memilih Huo Zun, Jining Xuang dan begitu banyak orang yang tidak lemah. Di tempat kejadian, karena penampilan Ye Chen, ia menjadi sangat gelisah. Semua terlihat berbeda. Sebagai contoh, para murid yang memasuki gua itu pucat dan ketakutan. Ye Chen seperti binatang buas yang telah tertidur dan terbangun selama ribuan tahun. Baru saja, mereka semua dipukuli olehnya tanpa bantuan. Seperti orang-orang tua itu, setiap ekspresi bingung dan terkejut. Seperti Zheng Yang Sekte dan Aula Haus Darah, wajah mereka sangat suram. Bang! Dalam diskusi, Ye Chen telah berhenti, sushi terlalu berat, dan suara tanah menderu. Jangan ganggu aku ketika kamu mengatakannya, kamu tidak boleh mendengarkan. Ye Chen memutar kepalanya di sekitar 4 kotak, memutar lehernya dengan nyaman. Siapa kamu? Jining Xuang yang lebih dulu maju, dan dia melangkah ke dalam kehampaan, dengan mata indah yang acuh tak acuh, menatap Ye Chen, seperti suara surga, seperti lagu peri yang indah, di surga dan bumi bertahan selamanya. Panggil saja aku Qin Yu. Ye Chen menjawab dengan santai tentang pertanyaan Jining Xuang, dan masih memutar lehernya dengan nyaman. Kamu bukan Qin Yu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak bisa menahannya. Ya dan tidak, tunggu aku untuk merobek topengmu, dan belum terlambat untuk mengatakan ini. Kata-kata Jining Xuang agak dingin, dan ketika kata-katanya jatuh, momentumnya tiba-tiba meningkat, dan langsung cocok dengan dunia. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, Huo Zun sudah membunuhnya di masa lalu. Dia hanya bisa mati di tanganku. Huo Zun menggeram dan meraung, garang dengan mata. Dalam adegan di gua, ia memiliki ingatan baru, cucunya, putra kuil yang haus darah, dan tubuh asli Tai Yin, yang sulit ditemui selama bertahun-tahun, dipukuli oleh Ye Chen, dan ia tidak bisa mentolerir rasa malu seperti itu. Jalanmu jauh dari sempurna. Melihat Huo Zun bergegas, Ye Chen mencibir, dan dia sangat kuat. Dia tiba-tiba melangkah maju tanpa metode rahasia. Tinju emas meledak dan hegemoni tak tertandingi. Bang! Huo Zun dipukul mundur oleh pukulan Ye Chen. Hah! Di sisi lain, serangan Jining Xuang telah tiba. Sebuah pedang telah menembus kekosongan, terbalik Yin dan Yang, mundur Qian Kun, sangat kuat, dan itu adalah serangan terhadap jiwa. Kekuatannya tidak lemah. Ye Chen terlihat cuek, dan tangan emasnya segera menonjol. Hah! Di tempat, pedang Jining Xuang yang tak tertandingi dilakukan di tangan Ye Chen Seng. Tubuh sombong dari tubuh suci kuno memberi Ye Chen modal yang cukup untuk menyesali pedang dengan tangan kosong. Keduanya berdiri saling berhadapan dengan cara ini, Jining Xuang memegang gagang pedang, Ye Chen memegang pisau. Siapa kamu? Jining Xuang tidak menarik pedangnya, tetapi menatap Ye Chen. Ini adalah pertama kalinya dia menonton Qin Yu dari populasi dunia dalam jarak yang sangat dekat. Ketika dia melihat mata yang acuh itu, dia juga mengalami pertemuan sesaat dan memberinya perasaan yang agak tidak nyata. Aku berkata, namaku Qin Yu. Ye Chen menyeringai, kekuatan Jin Quan sangat mengagumkan, dia bahkan menghancurkan pembunuhan pedang Jining Xuang sekuat tubuh misterius, dan dipaksa untuk mundur. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu berbicara perlahan. Zen pensiun Jining Xuang, Ye Chen segera melangkah maju.